Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Hasanatoila dengan 3 digit IMDAQ 112 dari Praktikum D, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar kontrol klasik motor listrik. Untuk pendahuluan ini, satu, motor listrik merupakan perangkat elektromekanis yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerakan putar atau translasi. Motor listrik banyak digunakan di berbagai bidang industri modern seperti produksi, konveyor, robotika, otomasi pabrik, hingga peralatan rumah tangga. Kontrol klasik menjadi salah satu pendekatan dasar yang umum digunakan untuk mengatur kinerja motor listrik, terutama dalam hal kecepatan, torsi, dan posisi. Oke, next. Selanjutnya ada sejarah kontrol klasik. Pada abad ke-18, James Watt memperkenalkan governor sentrifugal pada tahun 1788 untuk mengatur kecepatan mesin uap menjadi salah satu cikal bakal sistem kontrol otomatis. Kemudian pada Perang Dunia Kedua, kebutuhan sistem kendali presisi, misalnya radar, servo mekanik, dan sistem penerbangan, mempercepat perkembangan kontrol klasik. Kemudian pada 1950 sampai 1960-an, kontrol klasik menjadi standar utama di industri. Digunakan untuk mengendalikan motor listrik, proses kimia, dan serta sistem otomatis. Oke, lanjut. Kemudian ada open loop dan closed loop. Open loop yakni tidak memiliki umpan balik atau feedback. Kedua, sinyal keluaran motor tidak dibandingkan dengan nilai referensi. Untuk yang ketiga, lebih sederhana, murah, tetapi kurang akurat karena mudah dipengaruhi beban atau gangguan. Sedangkan closed loop menggunakan umpan balik atau feedback dari sensor ke sistem kontrol. Kemudian keluaran motor selalu dibandingkan dengan nilai referensi, lalu dikoreksi jika ada error. Lalu, lebih stabil, presisi, dan adaptif terhadap perubahan beban, meskipun lebih kompleks. Oke, selanjutnya ada karakteristik dinamis motor. Untuk yang pertama ada steady state, kondisi akhir motor setelah mencapai stabilan, contoh kecepatan konstan atau posisi tetap. Kemudian ada rise time, yakni seberapa cepat motor mencapai kondisi kerja yang diinginkan. Kemudian ada overshoot, yakni seberapa besar keluaran motor melampaui nilai referensi sebelum stabil. Lanjut ada settling time, waktu yang dibutuhkan motor untuk benar-benar mencapai kestabilan. Kemudian ada steady state error, yakni selisih antara keluaran motor dengan nilai referensi setelah sistem stabil. Oke, next. Fungsi transfer motor. Ini model matematis motor menggunakan fungsi transfer, di mana ya sama dengan konstanta waktu, G sama dengan inersia, dan K sama dengan penguatan sistem. Untuk bentuk umumnya kurang lebih rumusnya seperti ini. Oke, lanjut. Ada blok diagram sistem kontrol yang meliputi input referensi atau set point, controller, motor atau plan, hingga output. Alur tersebut kembali melalui sensor sebagai feedback untuk mengoreksi error. Oke, next. Analisis domain waktu. Parameter penting yang diamati yakni rise time, delay time, overshoot, dan settling time yang menunjukkan dinamika respons sistem. Untuk yang kedua, sistem steady state error digunakan untuk mengukur akurasi sistem dan dalam mencapai kondisi akhir. Yang ketiga, membantu mengevaluasi kualitas kontrol motor, khususnya dalam kecepatan, stabilitas, dan akurasi. Analisis ini sangat bermanfaat untuk membandingkan performa berbagai metode kontrol. Hasil analisis domain waktu dapat dijadikan dasar dalam optimasi parameter sistem agar respon lebih cepat dan stabil. Oke, next. Tentunya ada analisis domain frekuensi. Dalam analisis domain frekuensi menggunakan diagram Bode, Nyquist, dan
root locus untuk memahami respons sistem terhadap sinyal sinusoidal dengan berbagai frekuensi. Digunakan untuk menentukan stabilitas sistem serta kemampuan sistem dalam meredam gangguan periodik. Dan juga membantu dalam perancangan filter dan kompensator guna meningkatkan performa sistem kontrol. Tidak berhenti di situ, analisis domain frekuensi juga memudahkan perbandingan antara sistem order rendah dan order tinggi. Next, ada kriteria stabilitas. Yang pertama, Rotwirth menjelaskan metode matematis untuk mengecek stabilitas sistem tanpa perlu menghitung akar persamaan karakteristik. Sedangkan pada Nyquist, analisis grafik untuk sistem linear digunakan untuk mengevaluasi kestabilan absolut maupun relatif. Pada root locus menunjukkan pergeseran pol sistem terhadap perubahan parameter, membantu dalam desain kompensator. Kriteria stabilitas ini sangatlah penting untuk memastikan sistem kontrol tetap stabil, meskipun terjadi perubahan parameter atau gangguan eksternal. Oke, next. Kontrol proporsional. Pada kontrol proporsional ini menggunakan penguatan proporsional untuk menghasilkan sinyal kontrol. Respons sistem menjadi lebih cepat, namun masih terdapat error steady state yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Kemudian meningkatkan stabilitas awal. Jika gain terlalu besar dapat menyebabkan overshoot dan osilasi. Kemudian cocok digunakan untuk sistem sederhana atau sebagai dasar sebelum menambahkan kontrol I atau integral atau derivatif. Umumnya dipakai pada aplikasi yang tidak membutuhkan akurasi tinggi namun membutuhkan respon cepat. Oke, next. Selanjutnya adalah kontrol proporsional integral yang menggunakan gabungan kontrol proporsional dan integral untuk memperbaiki respon sistem dan menghilangkan error steady state sehingga dapat mencapai kondisi akhir dengan akurasi tinggi. Kemudian meningkatkan akurasi sistem pada kondisi tunak. Cocok untuk sistem yang membutuhkan kestabilan jangka panjang. Kelemahan pada kontrol proporsional integral ini yang dapat menyebabkan overshoot lebih besar serta memperlambat waktu settling jika tidak ditanding dengan baik. Banyak digunakan pada kontrol industri seperti motor DC, sistem temperatur, dan proses kimia. Oke, lanjut ada kontrol proporsional derivatif yang menggunakan penguatan proporsional dan turunan atau derivatif untuk memperbaiki respons dinamis sistem, mempercepat respons sistem dan memperkirakan arah perubahan error, dan juga mengurangi osilasi, overshoot, dan memperbaiki stabilitas transient. Kontrol proporsional derivatif tidak dapat menghilangkan error steady state sepenuhnya karena tidak memiliki aksi integral. Namun cocok digunakan pada sistem membutuhkan respon cepat karena terlalu mengutamakan akurasi akhir. Umumnya, kontrol proporsional derivatif dipakai dalam sistem mekanik atau robotik untuk meningkatkan ketepatan dan gerakan. Oke, next. Ada kontrol PID yang memberikan respon sistem yang cepat, akurat, stabil baik pada kondisi transient maupun steady state. Aksi proporsional mempercepat respon awal, aksi integral menghilangkan error steady, dan aksi derivatif meredam overshoot serta osilasi. Kontrol PID banyak digunakan pada aplikasi industri seperti pengendalian suhu, kecepatan motor, tekanan, hingga robotika. Performa kontrol PID sangat bergantung pada tanding parameter yang tepat untuk mencapai hasil optimal. Kontrol PID merupakan kontrol paling populer karena fleksibel dan mampu digunakan di berbagai jenis sistem. Kemudian ada metode tuning PID. Dari Ziegler-Nichols, metode paling populer untuk mendapatkan parameter awal PID baik dengan reaksi langkah, open loop atau open loop maupun frekuensi kritis atau closed loop. Lalu trial dan error.
trial dan error yakni adalah penyusunan parameter secara manual, sederhana namun memakan waktu dan membutuhkan pengalaman. Lalu software simulasi nya adalah MATLAB, Simulink, LabVIEW, Python yang sering digunakan untuk mempermudah teknik dan analisis performa. Metode lain yang juga banyak digunakan yakni Cohen-Kuhn, Chin-Hrones-Presswick, dan metode optimasi berbagai algoritma seperti kinetic algorithm, particle swarm optimization, dan lain-lain. Kemudian ada implementasi kontrol motor. Menggunakan hardware sensor, encoder atau tachometer, kemudian ada driver motor, aktuator, serta controller yang berupa microcontroller atau DSP. Pada implementasi kontrol motor menggunakan software MATLAB, Simulink, PLC, microcontroller yang dapat berupa Arduino, STM32, dan sebagainya, serta bahasa pemrograman C++ ataupun Python juga bisa. Kombinasi hardware dan software menghasilkan sistem kontrol lengkap yang mampu melakukan akuisisi data, pengolahan sinyal, serta aktuasi motor. Kemudian implementasi dapat digunakan pada berbagai aplikasi seperti robotika, otomasi industri, kendaraan listrik, hingga sistem mekatronika. Oke, next. Kemudian ada jenis motor yang dikontrol. Motor DC mudah dikontrol dengan PID, banyak digunakan pada aplikasi sederhana, robotika, dan sistem kecepatan variabel. Yang kedua ada motor industri, yang membutuhkan metode kontrol vektor atau kontrol slip agar efisien dan umum dipakai pada industri dan peralatan PT besar. Yang ketiga ada stepper motor yang digunakan untuk kontrol posisi diskrit dengan langkah-langkah tertentu, cocok untuk printer 3D, CNC, dan robot presisi. Yang keempat ada motor sinkron, digunakan pada aplikasi presisi tinggi dengan kecepatan konstan, sering diaplikasikan pada generator listrik dan mesin presisi. Yang terakhir ada BLDC atau brushless DC motor, yang efisien, perawatan rendah, dan banyak digunakan pada drone, kendaraan listrik, serta kipas modern. Lanjut, ini ada contoh aplikasi kontrol motor. Untuk contoh aplikasi kontrol motor sendiri, yang pertama ada bagian industri, yakni konveyor, mesin CNC, robot lengan, pompa, kompresor, dan sistem otomasi pabrik. Untuk yang kedua ada otomotif, kendaraan listrik, kontrol kecepatan mesin, power steering, elektrik, dan sistem pengereman regeneratif. Kemudian pada bidang robotika ada servo, motor stepper, aktuator, presisi, dan robot humanoid. Untuk contoh pada rumah tangganya ada mesin cuci, AC inverter, kipas, kulkas pintar, dan alat rumah tangga berbasis otomasi. Pada bagian dirgantaraan atau pertahanan terdapat drone, UAV, sistem radar, dan kontrol aktuator pada pesawat. Pada bidang kesehatan terdapat peralatan medis seperti pompa infus, robot rendah, dan mesin MRI. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan motor klasik. Untuk kelebihannya sederhana, banyak dipakai, implementasi mudah, analisis berbasis matematika relatif jelas, dan cocok untuk sistem linier serta order rendah. Untuk kekurangan, kurang fleksibel untuk sistem non-linear, sistem dengan banyak variabel, atau ketika parameter berubah secara dinamis. Oke, lanjut. Kemudian ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya adalah kontrol klasik berperan penting dalam menjaga stabilitas, akurasi, dan keandalan sistem motor listrik. Sedangkan untuk PID sendiri merupakan controller paling umum digunakan karena sederhana namun efektif, sehingga menjadi standar dan dalam banyak aplikasi industri. Untuk analisis domain waktu dan frekuensi, sangat membantu dan mengevaluasi performa sistem dan merancang kontrol yang sesuai dengan kebutuhan. Tapi di situ, untuk kesimpulannya, penjelasan utama
Sebelum mempelajari metode kontrol modern yang lebih kompleks seperti kontrol adaptif, optimal, fusi, maupun berbasis AI. Begitulah kurang lebih kesimpulan untuk dasar-dasar sistem kontrol klasik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke simulasi DOL. Tentukan motor di sini. Bikin garisnya lebih dahulu sambungannya. TI. Kita pilih sumbernya. Switch. Oke. Buat saklar atau sesuainya. Kita taruh sambungin. Nomor 6. Sambungin ke W1, kemudian ke V1, kemudian ke U1, sampai ke 4, menambah ke 3, garis. V1. Kita ambil switch lagi.
switch 14 ini sampai ke A1 juga. Kita sambungin. Sini 2 3 1 dia kita sama juga. Off. Untuk yang ini kita buat off. Ini kita buat on. Oke, kita coba simulasikan. M-nya nanti gak ada. Sini kita ganti T1. Ini kita juga samain. Kita tuliskan lagi. Coba sambungin. Value-nya ya. Kita play.
saklar 1, LED 1 nyala. Coba kita buat tanpa ke off. Kita baju ke on. Simulasikan. Ketika saklar yang ketiga ini ditekan, maka saklar kedua, maka LED kedua akan nyala. Kita lepas saklar keduanya, LED 1 juga akan terjadi.